Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut lagi. Sifat yang berikutnya, sifat yang tidak ada lawannya adalah qalqalah. Qalqalah atau kita biasa terjemahkan adalah pantulan, ya. Pantulan suara yang terjadi di huruf tersebut. Qutbu jadin atau baju di toko kalau dalam bahasa Indonesia, ya. Nah, yang qaf qutbu jadin, qaf, ta, ba, jim dan dal itu sifat ada namanya qalqalah. Qalqalah memantul, ya. Ab, ad, alq, alq, ya. Kemudian aj, ad, alq, alq, ab, aj, ad. Itu disebut dengan qalqalah, memantulnya suara, Nah, perlu diperhatikan di sini, pantulan sini apakah ada dia di huruf yang berharokat atau cuma ada di sukun. Ya, kalau kita lihat realita, ya, kenyataannya bahwa qalqalah itu adanya pantulan, ya, pantulan. Kalau kita terjemahkan bahwa qalqalah itu adalah pantulan yang terjadi, ya, pantulan, maka yang pantulan yang terjadi itu tidak ada kecuali ya ketika dia sukun, ya, ketika hurufnya sukun. Ab, alq, alq, ya. Ab, aj, ad, ketika ada sukun. Sedangkan kalau dia berharokat, ja, da, gitu kan, ko, ya kan, to, ba, itu tidak ada pantulan seperti yang terjadi ketika sukun. Makanya di sini berbeda pendapat ulama, ya. Ada yang mengatakan bahwa qalqalah itu hanya ada ketika huruf itu sukun, sedangkan kalau dia berharokat tidak ada. Tapi sebagian ulama mengatakan dia tetap ada ketika berharokat, tetapi dia lebih sedikit pantulannya itu, ya, maksudnya dia getarannya itu seperti lebih, atau pantulannya itu, ya, dianggapnya sedikit, ya. Tapi kalau kita lihat kenyataannya tidak ada pantulan ketika dia berharokat. Maka pendapat yang bagus, ya, menurut ana wallahu alam, itu adalah bahwa qalqalah itu hanya ada di sukun, ya, adanya di sukun. Ab, aj, ad, ya. Dan sedangkan yang berharokat, ya, qalqalah itu tidak kelihatan, ya, tidak kelihatan. Makanya kita prakteknya itu adalah ketika dia sukun. Makanya walaupun dia sifat asli, qalqalah itu adalah sifat asli, ya, yang mana sifat asli itu adalah sifat yang semua huruf, ya, maksudnya keadaan bagaimanapun hurufnya, berharokat, sukun, ada qalqalahnya, gitu kan. Tetapi pengecualian, ya, di huruf qalqalah, dia ketika dia berharokat tidak ada qalqalahnya, tidak ada pantulannya, seperti itu. Itu kesimpulannya, wallahu taala alam. Jadi kemudian berikutnya, kesalahan di qalqalah itu adalah kedengaran hamzah di belakang, ya. Aj, ja, ja, ad, da. Itu kesalahannya seperti itu. Kemudian berikutnya terdapat juga perbedaan pendapat, ya, di antara ulama, apakah qalqalah itu dia condong ke fathah atau ke kasrah atau ke dhamma, atau condong ke harokat huruf sebelumnya. Ya, misalkan kalau dia sebelumnya kasrah, ibe, maka dia condong ke kasrah, atau apakah dia condong ke fathah terus. Berbeda pendapat, dan perbedaan pendapatnya ini mu'tabar di antara ulama. Maka ada sebagian ulama dia condong ke fathah terus, ada, aja, gitu kan, alqo, ada, condong ada, gitu kan, ada sebagian ulama dia bilang condong ke harokat sebelumnya. Kalau kasrah sebelumnya maka dia condong ke kasrah, ibe. Ada sebagian ulama lagi mengatakan bahwa dia adalah sifat mustaqillah, sifat yang berdiri sendiri, tidak condong ke harokat manapun, gitu. Ada, alqo. Maka pendapat ini yang anda ambil, Allah taala alam, yaitu dia tidak condong, ya, sifatnya itu tidak, atau qalqalah itu tidak condong ke fathah maupun dhamma maupun kasrah, tapi dia sifat yang berdiri sendiri. Ada, ya, aja, ada, alqo, gitu kan, aja, ada. Itu dia. Jadi tidak condong ke fathah. Ada, misalkan kalau misalkan buruja, gitu kan, karena dia takutnya akan kedengaran seperti fathah, takutnya kedengaran seperti fathah. Maka untuk menghindari itu, maka Anda ambil pendapat bahwa dia sifat mustaqillah, sifat yang berdiri sendiri. Karena ketika kita baca misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, fada'ullah, itu dia takutnya berubah menjadi fathah, fada'ullah. Maka kita fada'ullah, bukan fada'ullah, itu seakan-akan dia condong ke fathah, takutnya
malah kedengarannya itu jadi fathah, maka berubah artinya. Yang tadinya artinya adalah berdoa, berdoalah kepada Allah, maka tinggalkanlah Allah, jadinya artinya tinggalkanlah Allah, maka itu arti yang kurang tepat. Ya, untuk menghindari itu maka kita ambil pendapat bahwa yang dimaksud qalqalah di sini adalah sifat yang berdiri sendiri, ya berdiri sendiri, tidak condong ke harokat manapun, seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.